Tidak semua kekuatan diciptakan untuk digunakan. Di balik kejayaan para shinobi tersembunyi teknik-teknik terlarang yang lahir dari keputusasaan, ambisi, dan pengorbanan. Jutsu-jutsu ini begitu kuat hingga dilarang oleh desa untuk digunakan. Di video ini kita akan membahas jutsu-jutsu terlarang paling gila yang pernah muncul di anime Naruto. Baik, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama ada Iwagakure Kenjutsu atau Deidara Teknik. Jutsu terlarang ini berasal dari Iwagakure dan lebih dikenal dengan kemampuan destruktifnya yang menggunakan tanah liat sebagai media ledakan. Teknik ini mengubah tanah liat menjadi bahan peledak yang dapat meledak dalam skala besar, mematikan siapa saja yang terperangkap dalam ledakan tersebut. Deidara, anggota dari Akatsuki, adalah satu-satunya pengguna jutsu ini yang dikenal. Deidara mengembangkan teknik ini lebih jauh dengan menggunakan cakra tanah liat, menciptakan patung-patung hidup yang dapat meledak. CO adalah varian paling kuat dari jutsu ini, bahkan dapat menghancurkan seluruh area. Deidara menggunakannya dan mengorbankan dirinya dalam pertarungan melawan Sasuke Uchiha. Nomor 2 ada Earth Sphere. Jutsu ini dikenal sebagai teknik yang mengikat tubuh penggunanya dengan benang hitam dan meresap ke dalam tubuh. Kakuzu, anggota dari Akatsuki, adalah satu-satunya yang diketahui menggunakan teknik ini untuk memperpanjang hidupnya. Benang ini memungkinkan pengguna untuk mencuri jantung orang lain dan menggunakan jantung tersebut di dalam dirinya. Hal itu mampu meningkatkan daya tahan tubuhnya dan memperpanjang hidupnya hingga ratusan tahun. Dalam pertarungan melawan Naruto dan tim Kakashi, Kakuzu menunjukkan kekuatan yang mengerikan tersebut. Nomor 3 ada Uraringe. Uraringe adalah teknik taijutsu yang sangat kuat yang memanfaatkan penguatan gerbang cakra untuk meningkatkan kemampuan fisik penggunanya hingga batas maksimal. Rock Lee menggunakan teknik ini untuk pertama kalinya saat melawan Gaara di dalam ujian Chunin. Penggunaan teknik ini memungkinkan Lee untuk bergerak dengan kecepatan luar biasa dan menyerang dengan kekuatan besar. Namun, akibat penggunaan jutsu ini membuat tubuh pengguna harus menanggung kerusakan besar dan bahkan bisa mengorbankan hidup pengguna. Nomor 4 ada Segel Kutukan Langit dan Bumi. Segel kutukan ciptaan Orochimaru adalah salah satu dari banyak eksperimennya yang berbahaya dan tidak beretika. Segel langit dan segel bumi keduanya ditanamkan ke tubuh manusia untuk memberikan kekuatan luar biasa, tetapi dengan konsekuensi yang sangat besar. Perlahan, segel akan menggerogoti kehendak pengguna dan membuka celah bagi Orochimaru untuk mengambil alih tubuh mereka. Salah satu penerima segel bumi yang paling terkenal adalah Sasuke Uchiha. Setelah menerima segel tersebut dalam pertarungan di hutan kematian, Sasuke mengalami lonjakan kekuatan yang sangat drastis, tetapi juga perubahan kepribadian yang mengkhawatirkan, menjadi lebih gelap, agresif, dan haus akan kekuatan. Dalam bentuk tingkat 2, Sasuke memperoleh sayap dan perubahan fisik yang sangat menyeramkan, menunjukkan besarnya pengaruh segel tersebut terhadap tubuh dan jiwanya. Selain Sasuke, Kimimaro, pemimpin kelompok Sound Five, juga merupakan penerima segel tersebut, dan ia menjadi salah satu eksperimen Orochimaru yang paling sempurna. Ia mampu menggunakan kekuatan segel secara maksimal tanpa kehilangan kesadaran, meskipun tubuhnya sendiri dihancurkan oleh penyakit. Nomor 5 ada Jutsu Seribu Bayangan. Naruto Uzumaki terkenal karena teknik ini, yang memungkinkan dirinya untuk menciptakan banyak klon bayangan dalam hitungan detik. Teknik ini sangat efektif dalam bertarung, karena klon-klon tersebut dapat bertarung seperti pengguna aslinya, memberikan keuntungan dalam jumlah dan strategi. Teknik ini pertama kali digunakan oleh Naruto saat melawan Mizuki, tetapi teknik ini membutuhkan banyak cakra, yang membuatnya sangat berbahaya jika digunakan dalam jumlah berlebihan. Tobirama Senju atau Hokage kedua adalah pencipta dari teknik dasar Kage Bunshin, dan teknik multi shadow clone ini merupakan bentuk yang lebih canggih dan terlarang karena membutuhkan cakra yang luar biasa. Nomor 6 ada Mutually Multiplying Explosive Text atau kertas peledak berantai yang berlipat ganda. Jutsu ini pertama kali dikembangkan oleh Tobirama Senju, Hokage kedua yang dikenal sebagai pencipta banyak jutsu berbahaya. Teknik ini bekerja dengan cara menggabungkan sejumlah kertas peledak yang disusun dalam pola khusus. Ketika satu kertas meledak, ledakan tersebut secara otomatis memicu serangkaian kertas peledak lainnya dalam pola berantai yang terus-menerus, menciptakan ledakan yang seolah tidak ada habisnya. Efeknya sangat destruktif, bahkan dapat menjebak lawan dalam siklus ledakan yang mematikan. Salah satu adaptasi paling ekstrim dari teknik ini dilakukan oleh Konan, anggota Akatsuki yang ahli dalam seni kertas. Dalam pertarungannya melawan Obito Uchiha, Konan menggunakan sekitar 600 miliar kertas peledak dan memprogramnya untuk meledak selama 10 menit penuh.
Ia memanfaatkan informasi tentang kelemahan Kamui untuk mencoba mengalahkan Obito dengan jutsu ini. Meskipun akhirnya gagal karena Obito menggunakan Izanagi, teknik ini tetap menjadi salah satu jutsu paling spektakuler dan mematikan yang pernah ditampilkan di dunia Naruto. Nomor 7 ada Rasen Shuriken. Naruto mengembangkan rasengan dengan menambahkan elemen angin untuk menciptakan Rasen Shuriken. Teknik yang memiliki kekuatan luar biasa dan mampu merusak sel-sel tubuh secara langsung. Teknik ini pertama kali digunakan saat melawan Kakuzu. Rasen Shuriken adalah teknik yang memerlukan kontrol cakra yang luar biasa, dan bahkan bisa merusak tubuh penggunanya jika tidak dikendalikan dengan baik. Teknik ini meskipun sangat kuat, pada awalnya dianggap sebagai teknik terlarang karena berisiko besar terhadap tubuh pengguna. Nomor 8 ada Reanimation Jutsu. Jutsu ini adalah salah satu teknik paling langka dan penuh pengorbanan dalam dunia ninja. Teknik ini memungkinkan penggunanya untuk menghidupkan kembali seseorang yang telah mati dengan satu harga yang tak bisa ditawar, yaitu nyawa mereka sendiri. Teknik ini diperlihatkan oleh Nenek Chiyo, seorang ninja medis legendaris dari Sunagakure. Dalam momen penuh emosi setelah Gaara Kashikage kelima meninggal akibat serangan Akatsuki, Nenek Chiyo memutuskan untuk menebus kesalahan masa lalunya dan memberikan hidupnya demi mengembalikan Gaara ke dunia. Karena konsekuensinya yang begitu besar, teknik ini sangat jarang, hampir tidak pernah digunakan. Nomor 9 ada Izanagi atau pengubah kenyataan. Izanagi adalah salah satu jutsu terlarang terkuat dari klan Uchiha. Dengan teknik ini, pengguna dapat mengubah kenyataan itu sendiri, menghapus luka fatal, membatalkan kematian, atau membalikkan takdir dalam sekejap. Namun, kekuatan luar biasa ini datang dengan harga tinggi. Kehilangan penglihatan di satu mata Sharingan setelah digunakan. Berbeda dengan genjutsu biasa yang memanipulasi persepsi, Izanagi mengubah realitas secara nyata untuk pengguna. Salah satu pengguna paling terkenal dari teknik ini adalah Dan Tsushimura. Ia menanamkan banyak mata Sharingan di lengannya agar bisa menggunakan Izanagi berulang kali. Dalam pertarungannya melawan Sasuke Uchiha, Danzo menggunakan Izanagi untuk menghindari kematian berkali-kali. Nomor 10 ada Izanami. Izanami adalah salah satu jutsu terlarang milik klan Uchiha, diciptakan sebagai penyeimbang bagi Izanagi. Teknik ini menjebak target dalam siklus waktu yang berulang, memaksa mereka mengalami peristiwa yang sama terus-menerus, sampai mereka menerima kenyataan dan mengubah diri. Itachi Uchiha menggunakan Izanami pada Kabuto Yakushi dalam Perang Dunia Ninja keempat. Melalui siklus tak berujung itu, Itachi membuat Kabuto menghadapi kebohongan dan kebingungan dalam dirinya, hingga pada akhirnya Kabuto menyadari kesalahannya dan memutuskan untuk berubah. Nomor 11 ada Twin Snake Mutual Death Jutsu atau jutsu kematian bersama ular kembar. Jutsu ini adalah jutsu terlarang yang mematikan yang diciptakan oleh Orochimaru, salah satu shonen legendaris. Teknik ini dirancang sebagai jalan terakhir, sebuah serangan bunuh diri yang memastikan bahwa jika pengguna mati, lawannya pun akan ikut terbawa ke dalam kematian. Jutsu ini melibatkan pemanggilan dua ular yang mewakili pengguna dan target. Kedua ular tersebut saling menggigit dan melilit satu sama lain dalam ritual maut, menciptakan kontrak kematian yang tak terelakkan bagi kedua pihak. Anko Mitarashi, murid langsung Orochimaru, mencoba menggunakan teknik ini saat mencoba menghentikan sang guru yang berkhianat. Meski niatnya kuat, Anko gagal karena Orochimaru sudah mengetahui celah dari teknik ciptaannya sendiri dan berhasil membalikkan situasi. Nomor 12 ada 100 Healings. Ini adalah salah satu teknik medis paling kuat dan legendaris dalam dunia ninja, diwariskan dari klan Senju dan disempurnakan oleh para shinobi medis elit. Teknik ini melibatkan penyimpanan sejumlah besar cakra dalam jangka waktu yang sangat lama, disegel di dahi dalam bentuk simbol berlian ungu. Saat dilepaskan, cakra tersebut mengalir ke seluruh tubuh, meningkatkan regenerasi, kekuatan fisik, dan daya tahan pengguna secara luar biasa. Tsunade, Hokage kelima dan cucu dari Hashirama Senju, adalah salah satu pengguna utama teknik ini. Teknik ini kemudian diwariskan kepada Sakura Haruno, yang menguasainya setelah bertahun-tahun pelatihan intensif di bawah bimbingan Tsunade. Saat segel ini aktif, Sakura mampu menghancurkan musuh dan medan perang dengan satu pukulan, sekaligus menyembuhkan dirinya sendiri tanpa perlu melakukan segel tangan. Nomor 13 ada Fury. Jutsu ini diciptakan oleh Shiranami dari klan Tsuchigumo, yang memanfaatkan cakra yang disegel di dalam tubuh pengguna untuk meningkatkan kekuatan dan menghancurkan lawan secara destruktif. Teknik ini sangat berbahaya dan dilarang digunakan karena dampaknya yang luar biasa. Hotaru adalah satu-satunya pengguna yang terlihat menggunakannya dalam anime filler. Nomor 14 ada Living Corpse Reincarnation.
Ini adalah salah satu jurussu terlarang paling mengerikan yang pernah diciptakan di dunia ninja. Teknik ini adalah teknik milik Orochimaru yang ia gunakan untuk mengejar tujuannya yang paling gelap, yaitu keabadian. Dengan jurussu ini, Orochimaru dapat memindahkan jiwanya ke dalam tubuh orang lain, merebut kendali atas tubuh baru dan meninggalkan tubuh lamanya seperti cangkang kosong. Setiap beberapa tahun, ketika tubuh barunya mulai melemah atau rusak, ia akan mencari inang baru, biasanya ninja muda dan berbakat. Proses ini dilakukan dalam sebuah ruang dimensi spiritual, di mana Orochimaru menjebak jiwa korbannya dan sepenuhnya mengambil alih tubuh mereka. Nomor 15 ada Shiki Fujin. Shiki Fujin adalah salah satu jurussu terlarang paling mengerikan dan penuh pengorbanan dalam dunia shinobi. Shiki Fujin memungkinkan pengguna untuk memanggil dewa kematian, entitas mengerikan yang tak bisa dilawan, untuk menyegel jiwa musuh secara permanen. Namun, kekuatan besar ini datang dengan harga mutlak. Jiwa pengguna juga akan disegel selamanya dalam perut Dewa Maut, membuatnya tak bisa berinkarnasi atau berpindah ke alam baka. Minato Namikaze atau Hokage keempat menggunakan Shiki Fujin dalam momen terakhirnya untuk menyegel setengah dari Cakra Kurama atau rubah ekor 9. Jutsu tersebut juga pernah digunakan oleh Hokage ketiga untuk menyegel jiwa Orochimaru saat pertempuran besar. Namun, karena kekuatan Orochimaru terlalu besar, Hiruzen hanya mampu menyegel lengannya saja. Nomor 16 ada 8 gerbang. Dalam tubuh setiap shinobi terdapat 8 gerbang cakra yang berfungsi sebagai pengatur aliran energi agar tubuh tidak rusak karena penggunaan cakra berlebihan. Namun, dengan membukanya secara paksa, seorang ninja bisa mendapatkan kekuatan yang melampaui batas manusia. Pada saat Perang Dunia Shinobi keempat, Might Guy membuka gerbang ke-8 atau gerbang kematian dalam pertarungannya melawan Madara Uchiha yang menjadi Jinchuriki dari ekor 10. Dengan membuka gerbang terakhir, Guy mendapatkan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa, bahkan mampu membuat Madara yang nyaris menjadi dewa mengakui bahwa ia hampir terbunuh. Namun, efeknya luar biasa fatal. Membuka semua 8 gerbang menyebabkan kerusakan permanen pada tubuh dan hampir selalu berujung pada kematian. Nomor 17 ada Edo Tensei. Jutsu ini diciptakan oleh Tobirama Senju atau Hokage kedua. Edo Tensei adalah salah satu teknik terlarang paling menakutkan dalam sejarah dunia shinobi. Teknik ini memungkinkan pengguna untuk menghidupkan kembali orang yang telah mati, bukan sebagai manusia utuh, tetapi sebagai mayat hidup abadi yang dikendalikan sepenuhnya. Untuk melakukannya, pengguna memerlukan DNA dari orang yang ingin dibangkitkan, serta tubuh manusia hidup sebagai wadah. Setelah dipanggil, jiwa orang yang mati akan ditempatkan ke dalam tubuh pengganti dan dibungkus dengan abu serta debu, menciptakan tubuh yang tidak bisa dibunuh secara konvensional. Jutsu ini semakin disempurnakan oleh Orochimaru dan kemudian mencapai versi terkuatnya di tangan Kabuto. Pada saat Perang Dunia Shinobi keempat, dengan teknik ini Kabuto membangkitkan ratusan ninja legendaris, termasuk para kage terdahulu, anggota Akatsuki dan bahkan Uchiha Madara, menciptakan kekacauan besar dalam perang tersebut. Yang terakhir ada Rinne Tensei. Rinne Tensei adalah salah satu jutsu terkuat dan paling suci yang hanya bisa diakses oleh pengguna Rinnegan. Teknik ini memiliki kekuatan yang luar biasa, yaitu mampu menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati. Teknik ini pertama kali diperlihatkan dalam peristiwa besar ketika Nagato yang saat itu dikenal sebagai Pain memutuskan untuk mengembalikan semua nyawa warga Konoha yang telah ia bunuh dalam serangannya. Meski tubuhnya sudah sangat lemah dan penuh luka, Nagato tetap menggunakan sisa kekuatannya untuk menebus kesalahannya. Namun, karena efeknya yang sangat ekstrim, teknik ini hanya bisa digunakan sekali dan membutuhkan cakra dalam jumlah yang sangat besar, bahkan sampai menguras habis kehidupan penggunanya. Baik, demikianlah pembahasan mengenai beberapa jurussu terlarang yang telah mengubah jalannya sejarah di dunia shinobi. Jika Anda menikmati pembahasan ini, jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe. Apabila Anda memiliki ide lainnya yang ingin dibahas, silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih.